Bisa nggak sih kita menurunkan gula darah puasa kita yang tinggi banget itu, ataupun kita menormalkan keadaan diabetes tipe 2 dengan bermodalkan dari diet doang? Nah, kali ini gue mau ngebahas salah satu studi terbaru, salah satu diet ya, yang baru ya, perpanjangan dari diet ketogenic diet, yaitu diet carnivore atau carnivore diet, di mana di hasil studi ini ya, dirangkum oleh Dr. Robert Kiltz. Jadi ini beliau udah lumayan senior ya, beliau adalah dokter spesialis di bidang fertilitas atau fertility, kesuburan gitu ya. Jadi beliau ini dia merangkum di websitenya hasil dari studi carnivore diet yang berjudul ini ya. Teman-teman bisa lihat aja di layar. Jadi hasilnya itu sangat-sangat menarik. Jadi studi yang dilakukan oleh peneliti Harvard ini ya, di 2021 ini, hasilnya dari 2029 partisipan ini, peserta ini ya, mereka ngejalanin diet carnivore diet ini, makan yang sama sekali nggak ada gula, nggak ada ibaratnya karbohidrat, nggak ada sayur, nggak ada yang manis-manis, buah-buahan nggak ada, semuanya makanannya hewani ya, protein, lemak dengan garamnya aja. Itu selama 6 bulan kurang lebih, itu hasilnya adalah 100% penderita diabetes itu came off injectable medications. Jadi dia itu benar-benar nggak pakai lagi obat-obatan yang disuntik. 100% penderita diabetesnya itu. Nah, 92% itu penderita diabetes itu dia nggak pakai insulin lagi. Tandanya apa? Tandanya tubuh mereka tidak resisten lagi tuh selnya terhadap insulin. Karena apa? Karena kita memperbaiki ya pola makan kita atau pola diet kita yang menyebabkan kita mempunyai keadaan diabetes tipe 2 ini. Nah, jadi itu studinya ya. Itu benar-benar bikin dunia barat ya, di Amerika, di Eropa gitu ya. Itu membuat pada shifting nih ya. Awalnya dokter-dokter itu menyarankan kita itu apa? Menyarankan kita minum obat untuk nurunin gula darah, tapi kebanyakan dokter ini sekarang pisah jalan sama dokter pada umumnya. Contohnya misalnya Shawn Becker, Ken Berry, Dr. Ken Berry ya, terus juga dokter-dokter lain untuk menyarankan diet ini supaya kita benar-benar sembuh dari diabetes tipe 2 yang akarnya dari insulin resistance atau resistensi insulin. Karena kita kebanyakan makan apa? Makan makanan pastinya bukan protein ya, pastinya apa? Nasi goreng, goreng-gorengan, roti-rotian, mie, itu semuanya karbohidrat semua, nggak ada proteinnya. Sehingga apa? Sehingga kita setiap hari kita memproduksi hormon insulin. Kenapa kita memproduksi hormon insulin? Karena kalau kita mengkonsumsi lemak, contohnya ya lemak sehat alami dari hewani, kita nggak bakal naikin hormon insulin. Tapi kalau misalnya kita makan protein, kita naikin hormon insulin sedikit. Nah, tapi kalau kita makan karbohidrat, karena gula darah kita tuh naik banget di atas dari 110, ya kan? Itu bakalan otomatis pankreas memproduksi hormon insulin supaya badan kita tuh nggak berada di dalam keadaan gula darah tinggi nih ya. Jadi otomatis dimasukin semua tuh ke dalam sel tuh gula-gulanya. Nah, kalau misalnya kita tiap hari kayak gitu makannya gorengan, terus minumnya minuman-minuman manis, nggak pernah makan protein, otomatis tubuh kita itu kebal selnya terhadap insulin. Namanya adalah resistensi insulin. Makanya kita kena lah itu diabetes tipe 2. Bahkan kita bisa kena ginjal juga, liver, katarak bahkan ya, dan lain-lain. Yang asosiasinya dengan penyakit metabolisme. Nah, sekarang kita bakalan bahas 5 langkahnya, gimana cara kita bisa benar-benar menurunkan gula darah puasa kita, supaya kita apa? Nggak ada lagi tuh yang namanya diabetes tipe 2. Tandanya apa nih tandanya? Tandanya kalau kita cek lab, gula darah puasa kita itu normal. Nggak di atas 100 tuh. Terus juga HbA1c. HbA1c itu apa? HbA1c itu adalah rata-rata gula darah kita 3 bulan akhir-akhir ini itu tidak di atas dari 5,7%. Kalau di atas dari itu kita pre-diabetes. Kalau misalnya di atas 6,4%, kalau kita cek lab tuh ya harganya 300 ribuan ya, itu bakalan apa? Berarti kita udah di keadaan diabetes tipe 2. Itu bahaya. Kita bisa ujung-ujungnya apa? Diamputasi tuh kaki. Karena udah banyak banget ya beritanya. Bukan cuman orang tua nih, tapi anak-anak muda aja karena dia terpapar dari kecil dengan minuman-minuman manis yang murah-murah itu. Lihat beritanya sekarang. Mereka umur 20 udah diamputasi kakinya karena diabetes. Ya kan kita nggak mau kayak gitu. Jadi langkah yang pertama apa? Karena kita tahu penyebab utamanya dari diabetes tipe 2 atau gula darah tinggi ketinggian itu adalah dari mana? Dari karbohidrat kebanyakan. Mau karbohidrat yang biasa, yang nggak diolah gitu ya. Contohnya misalnya dari nasi itu naikin gula darah tuh. Atau misalnya karbohidrat yang diolah. Contohnya tepung, mie, kue-kue juga. Ataupun makanan yang junk food. Contohnya apa? Donat, ya kan? Gorengan, pisang goreng, dan lain-lain. Jadi langkah yang paling pertama adalah kita wajib untuk mengeliminasi atau stop dulu mengkonsumsi makanan-makanan yang tadi, yang mengandung karbohidrat tadi. Tujuannya untuk supaya tubuh kita tuh istirahat dulu nih ya, biar nggak produksi insulin terus, biar insulin kita jadi sensitif, nggak resisten. Jadi kita ganti dulu sumber energinya dari gula-gulaan itu, ganti jadi dari mana? Dari lemak. Lemak di tubuh kita sendiri ataupun lemak di makanan kita. Langkah kedua, kita wajib ya ganti tadi karbohidrat itu yang membuat kita gula darahnya naik, kita ganti menjadi hewani.
nih, ya contohnya apa? Contohnya ayam, paha ayam filet, itu kan ada lemaknya. Terus yang kedua sapi, contohnya daging giling, ataupun steak, ataupun daging iris yang ada lemaknya. Tapi jangan terlalu banyak lemaknya, nanti kita mual, enak. Terus juga kita bisa ganti dengan telur, dengan kuningnya, karena di kuning itu, teman-teman lihat di sini ya, justru kuning itu nutrisinya paling banyak, vitaminnya juga paling banyak, paling lengkap. Dan kita bisa ganti juga dengan ikan-ikanan, seafood. Nah jadi ingat juga ya, kita wajib mengkonsumsinya, masaknya dengan minyak kelapa, minyak yang sehat, bukan minyak kelapa sawit atau minyak nabati yang proses pembuatannya itu melalui pemanasan yang panjang. Sehingga kalau kita konsumsi bersamaan dengan daging, kita bakalan menaikkan omega 6 di badan kita ya. Jadi kalau kita jemuran, kita gampang banget gosong, itu yang pertama. Kedua, kalau kita konsumsi kita pusing ya, itu juga bakalan naikin trigliserida kita, minyak-minyak yang gak sehat itu. Contohnya apa? Contohnya minyak jagung, minyak canola ya kan, dan minyak-minyak biji-bijian yang lain. Jadi kita pilih adalah minyak kelapa yang sehat, yang alami, yang tidak melalui proses pemanasan yang panjang. Bumbunya juga ya teman-teman harus paham, bumbu-bumbu itu biasanya itu sangat-sangat bisa membuat gula darah kita naik, terutama bumbu-bumbu yang manis. Kita wajib untuk ganti dengan garam. Oke, kita wajib aja garmin secukupnya, tapi jangan terlalu asin sehingga nanti makanannya nggak bisa dimakan. Jadi kayak kecap, saus itu di stop dulu, diganti dulu sama bumbu-bumbu yang nggak ada kalorinya, yang nggak ada gulanya, yang nggak ada karbohidratnya. Contohnya garam. Nah langkah ketiga, jadi kita nggak boleh dong bang makan karbohidrat sama sekali. Jawabannya adalah tergantung dari keadaan kita. Kalau misalnya lu umurnya 20, secara metabolik masih sehat gitu ya, terus juga nggak punya kendala ini, ya nggak masalah, lu bisa makan karbohidrat. Mau 100 gram juga sehari nggak apa-apa. Tapi karena kita pengen ibaratnya mengembalikan keadaan tubuh kita yang secara gula darah puasa udah tinggi banget ya, HbA1c udah tinggi banget, udah di keadaan diabetes bahkan ya, kita wajib untuk membatasi aja dulu kalorinya. Dari 20 sampai 50 gram karbohidrat per hari, bukan sekali makan. Nah nanti kalau setelah kita seminggu kita lakuin, nanti kita mulai terapin carnivore diet, dimana kita benar-benar karbohidratnya tuh mendekati nol. Sisanya kita makan protein sama lemaknya aja ya, lemak alami yang sehat itu yang datangnya dari hewani langsung, dan ditambahin garam. Jadi gitu ya, jadi semakin kita mengurangi karbohidrat dan kita ganti dengan makanan yang bernutrisi, yang menguatkan kita ya, contohnya kayak hewani tadi, kita bakalan semakin bisa menurunkan gula darah puasa kita. Nah langkah yang keempat, yaitu kita wajib tidur yang cukup. Mungkin ini agak berbeda dari diet ya, ini agak keluar meleset dari diet ya, tapi ini sangat-sangat berasosiasi atau sangat-sangat berdampak. Karena ada studinya ya, teman-teman bisa baca di sini ya. Studi terbaru 2023 menjelaskan hubungan antara kurangnya tidur dengan diabetes tipe 2. Di kesimpulannya dijelasin di sini, teman-teman bisa baca ya. Ada asosiasi yang substansial antara buruknya kualitas tidur kita dengan penyakit metabolik, gula darah puasa, dan resistensi insulin. Artinya apa bang? Artinya kalau misalnya contoh, kita misalnya tidurnya nggak cukup, kita misalnya lagi nonton bola nih, intinya kita udah ini deh, udah semangat banget deh pengen nonton tim kesayangan kita, tapi akhirnya apa? Kita ngorbanin tidur kita cuma 5 jam doang tidurnya. Dampaknya apa ke kesehatan? Ke hormon terutama. Yang paling pertama, hormon kita bakalan jadi berantakan, sehingga pagi-pagi kita udah bakalan pengen yang manis-manis, udah langsung lapar. Itulah dampaknya kalau kita tidurnya nggak cukup. Dampaknya kemana? Ke gula darah kita. Nanti kalau kita udah pagi udah makan manis, nanti siangnya pasti pengen yang manis lagi, karena tubuh kita terbiasa dengan karbohidrat sebagai sumber energi. Kita tuh maunya tubuh kita ini terbiasa dengan lemak sebagai sumber energi. Otomatis apa? Otomatis tubuh akan terbiasa membakar lemak, dan kita nggak bakal lagi tuh craving yang manis-manis atau pengen yang manis-manis. Tapi kalau kita sekalinya kena yang manis, pasti kita nggak bisa berhenti. Kalau martabak atau gorengan, itu gue nggak bisa satu ya, gue pasti harus minimal 1 kotak ya. Jadi daripada kita membatasi porsinya, kita makan sedikit aja sedikit, lebih baik dan lebih mudah, jauh lebih mudah kita ngikutin biologi aja. Kita langsung abstain aja, kita langsung stop sama sekali. Sehingga apa? Sehingga kita bisa punya kontrol diri yang lebih mudah. Beda halnya kalau kita tergantung sama karbo, kita mau sedisiplin apapun, itu pasti kita pengen. Tapi kalau kita udah stop tuh ya, konsumsi karbo, terus tubuh kita cuma mengenali lemak sebagai sumber energi ya, karena kita konsumsi lemak doang dari hewan itu, kita bakalan lebih mudah mengontrol nafsu kita makan yang manis-manis. Jadi wajib ya kita tidur itu minimal 7 jam, idealnya 8 jam. Karena kalau kita tidur yang cukup, berdasarkan studi di sini juga, anak-anak muda aja dipaksa selama 5 hari tidur 5 jam, mereka produksi hormon testosteronnya menurun sebanyak 15%. Dan itu sama dengan menua tuh produksi hormonnya 10-15 tahun. Kita nggak mau itu. Nah langkah yang kelima nih ya, ini yang terakhir, tapi ini salah satu yang paling efektif, yaitu apa? Yaitu kita wajib aktif bergerak, salah satunya dengan jalan kaki. Nah jadi jalan kaki itu udah terbukti ya buat nurunin berat badan, obesitas misalnya ya, di studi ini ya, terus juga nurunin kadar lemak, bahkan naikin hormon testosteron, sehingga motivasi kita ataupun pembakaran lemak kita semakin cepat. Nah tapi berdasarkan di studi ini lumayan tinggi tingkat pembuktiannya. Kalau misalnya kita jalan itu sampai 4 km per jam, itu mampu menurunkan gula darah kita juga. Jadi teman-teman wajib untuk terapin kebiasaan jalan kaki ya, aktif bergerak 5.000 sampai 10.000 langkah aja sehari. Itu sama dengan 4 km ya, atau kalau 10.000 langkah itu 8 km. Nah
Nah, bonus tip nih. Kalau misalnya teman-teman udah ngelakuin itu semua, teman-teman mulai cek rutin gula darah puasa dan juga HbA1c-nya setiap bulan. Kalau misalnya kita udah ngelakuin kayak tadi ya, pola hidup yang sehat tadi selama 3 bulan dan gula darah puasa teman-teman udah normal, HbA1c juga udah di bawah 5,7%, artinya teman-teman udah sehat, udah nggak diabetes lagi, diabetes tipe 2 ya. Dan juga resiko-resiko kayak misalnya penyakit jantung ataupun resiko-resiko penyakit metabolik itu nggak ada lagi. Itu bakalan jauh menurun. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman cobain dulu sebulan, nanti udah mulai turun, nanti lakuin terus sampai 3 bulan, tergantung keadaan teman-teman. Semakin teman-teman parah keadaannya, gula darahnya udah tinggi banget, butuh waktu yang agak lebih lama, yaitu 3 bulan itu. Kalau misalnya kita udah tes, akhirnya kita udah di keadaan normal semua, kira selamat ya teman-teman, udah nggak ada lagi tuh gula darah tinggi, diabetes tipe 2 udah nggak ada lagi. Dan teman-teman sudah sekarang mulai hidup lebih sehat, mulai ubah polanya. Untuk apa? Untuk bikin badan yang bugar ya. Jadi bukan sekedar sehat ya kan, tapi kita juga pengen badan yang bugar, yang berotot, oke? Yang kadar lemaknya 15% kayak gini, yang awalnya dari 30% kayak gini. Kalau misalnya teman-teman pengen di coaching langsung dari gua bikinin menu makanannya, bahan-bahan makanannya itu apa yang enak-enak, cara masaknya gimana, resepnya, dan juga program latihan harian, mau di rumah ataupun di gym, supaya kita bisa turun kadar lemak, yang akhirnya kita udah nggak diabetes lagi, gula darah kita udah normal, kita mau bentuk badan jadi jauh lebih proporsional, lebih ideal, dan turun ke kadar lemak 15% kayak gini. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Oke? Segitu aja video dari gua. Semoga video ini bisa memberikan semangat, atau misalnya teman-teman mau sembuh nih tanpa obat ataupun tanpa suntik-suntik ya kan, teman-teman bisa coba ini. Segitu aja video dari gua. See you next video. Bye bye.